Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan saya untuk memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elin Abdida, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Otista Kota Bogor. Adapun materi yang akan saya simpulkan dan refleksikan adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, dimulai dari kegiatan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi. Jika kita ingat kembali, sejatinya pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tempat untuk membentuk citra baik dari dalam diri manusia agar berkembang seluruh potensi diri dan kemampuannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak pada murid, menuntun atau sistem among, budi pekerti, merdeka lahir dan batin, trikon Ki Hajar Dewantara yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan dan bukan tabula rasa. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1 adalah sebagai berikut. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama saya hanya memahami transfer materi pelajaran, pembelajaran yang didominasi oleh guru, serta ketuntasan materi lebih penting daripada karakteristik siswa. Selain itu juga pembelajaran lebih banyak membaca, menulis, dan diberlakukan dengan cara yang sama. Dan yang paling utama yaitu ketuntasan yang hanya dinilai dari KKM dan aspek kognitif saja. Kemudian, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. Yang keempat, siswa diberlakukan sesuai dengan karakteristiknya. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran dalam menuntun siswa. Agar saya mencerminkan pemikiran KHD, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Penerapan yang akan saya lakukan di kelas yang pertama, membuat kesepakatan bersama siswa tentang proses pembelajaran di kelas dengan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama siswa. Yang kedua, mendesain kelas menjadi lingkungan yang kaya akan teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Salah satunya membuat pojok baca dengan menyediakan buku cerita sesuai dengan minat anak. Yang ketiga, menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C, yaitu karakter, citizenship, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Hal ini bisa dibuat dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Dan yang terakhir, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta menerapkan merdeka belajar dengan mengaitkan profil pelajar Pancasila
dan tidak menuntut, melainkan menuntun anak menuju tujuan hidup mereka. Harapan kedepannya yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu dasar-dasar pemikiran KHD. Alangkah baiknya bisa kita implementasikan pada proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah, di antaranya pendidikan yang menuntun anak sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristiknya. Yang diharapkan bukan hanya ilmu atau pengetahuan kognitif saja, melainkan perlu adanya penanaman budi pekerti yang baik.